Udah ya? Udah. Assalamualaikum. Hah? Tuh. Di sini live terus ini tapi Apa? Ini salah lagi. udah. Terus angel pesan. Nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum mulai melanjutkan al-insaniyah qabla tadayyun, mari kita panjatkan Fatihah dulu untuk Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, para ulama, wabil khusus untuk orang tua kita bersama ya. Dek, tutup aja dulu. Wabil khusus untuk orang tua kita bersama, guru kita bersama, muassis Ma'had Salafiyah Syafi'iyah Kiai Haji Abdul Ghafir Nawawi, dan juga untuk orang-orang tua kita, para leluhur kita dan semuanya. La hadratul Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i was sholihin wa ulama'il muslimin minal fuqaha'i wal muhadditsin wal qurra'il fasirin was sufiyya wal mutakallimin wa ila auliya'illahi ta'ala min masyariqil ardi wal magharibiha bi barriha wa bahriha min yaminiha ila shimaliha khususan masya'Allah Jilani wa khususan masya'Al Hasan al-Asyadili wa khususan Sidi Abdissalam bin Mashish wa khususan awliya ilahi tis'a fi ardi Jawa wa khususan awliya ilahi sab'a fi ardi Maghrib wa khususan awliya ilahi ta'ala fi ardi Jakarta wa khususan awliya ilahi ta'ala fi ardi Gorontalo wa khususan ila muassasati as-salafi asy-syafi'iyah al-hajj Kiai Abdul Ghafir Nawawi wa rahmuhu wa ila abaina wa ummatina wa jadina wa jadatina syai'ul lailina wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemarin kita sudah membaca beberapa sekitar 2 halaman dari Al-Insaniyah Qabla Tadayyun. Sekarang kita akan melanjutkannya ya. Kemarin kita sudah membaca hadis di Musnad Ahmad yang dikutip oleh Habib Ali Al-Jufri tentang keutamaan mempersiapkan pilar-pilar tauhid ya. Jadi tauhid itu inti dari ajaran agama, tetapi tauhid tidak mungkin terlaksana tanpa adanya haqnud dima, tanpa adanya keamanan jiwa, tanpa adanya silatul arham, tanpa adanya tali silaturahim, tanpa adanya takminus subul, tanpa adanya keamanan sosial ya. Karena itu kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan semua orang muslim untuk mempersiapkan pilar-pilar ini sebelum kita bisa mengokohkan tauhid kita, karena tidak mungkin ada tauhid tanpa pilar-pilar tadi. Nah, selanjutnya Habib Ali Al-Jufri mengatakan qol wa biduni ta'minil hayat wal aman al-mujtama'i wal amnul am, tanpa adanya ta'minul hayat, wa biduni ta'minil hayat, tanpa adanya keamanan jiwa, wal aman al-mujtama'i, dan tanpa adanya kedamaian sosial, wal amnul am, dan tanpa adanya kedamaian yang bersifat umum, la tatasyakkal ladal insan hurriyatul ikhtiyar, tidak mungkin terbentuk di dalam diri manusia hurriyatul ikhtiyar, tidak mungkin terbentuk kebebasan memilih, yang mana kebebasan memilih ini an-nadij, kebebasan memilih yang nadij, kebebasan memilih yang matang ya. Wa min thamma, dan karena itu dan dari situ, la yakunu ikhtiyaruhu haqiqiyan, karena itu tidak mungkin di dalam kondisi yang kacau, tidak mungkin dalam kondisi yang tidak damai seseorang itu bisa memilih, seseorang itu bisa menetapkan pilihannya secara hakiki, seseorang bisa menetapkan pilihannya secara enak. Bal yakunu ashbah bil ittirar, bahkan bisa jadi pilihannya itu
asbah bil ittiror, lebih mirip dengan ittiror, lebih mirip dengan keterpaksaan. Ittiror itu keadaan menyakitkan, ya, keadaan buruk. Wal ikroh, dan keadaan terpaksa al ma'nawi. Wa hadzal din yaqumu ala asasi hurriyatil ikhtiyar. Sedangkan agama Islam itu yaqum, berdiri ala asasi hurriyatil ikhtiyar, berdiri pada dasar-dasar, pada fondasi-fondasi hurriyatil ikhtiyar, pada fondasi-fondasi kebebasan memilih. Dengan dalil la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Dalilnya adalah la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Wa takunu takalifuhu kadzalika ala hasasi hurriyatil ikhtiyar. Bukan hanya agama Islam itu berdiri atas pilar kebebasan memilih, tetapi takalif, tetapi ajaran-ajaran di dalam Islam pun berdiri atas dasar kebebasan memilih. Wa taqumu takalifuhu kadzalika ala asasi hurriyatil ikhtiyar. Fal mukrah, karena itu orang yang terpaksa, tasqutu anhul mu'akhadah, tidak mungkin dikenai mu'akhadah, tidak mungkin dikenai hukuman, tidak mungkin dikenai dosa. Nah, jadi di sini Habib Ali Al-Jufri menekankan kenapa Nabi Muhammad sampai repot-repot memberitahu kita dan meminta kita untuk menciptakan kedamaian dulu sebelum kita bertauhid. Karena tidak mungkin ada tauhid tanpa ada kedamaian. Kenapa seperti itu? Karena tauhid yang sebenarnya itu haruslah muncul dari kesukarelaan, haruslah muncul dari hurriyatul ikhtiyar, harus muncul dari kebebasan memilih. Nah, di dalam Islam, kebebasan memilih itu memiliki peran penting dalam keyakinan seseorang. Seseorang dikatakan muslim yang hakiki ketika dia masuk Islam dalam keadaan memilih secara sukarela. Dan seseorang bisa dikenai hukum, baik itu hukum sholat dan sebagainya, ketika dia menjalankan agama Islam dengan keadaan sukarela. Karena itu orang-orang yang dalam tanda kutip, orang-orang yang merasa terpaksa melakukan sesuatu, dia tidak kena hukum, ya. Dan ini kemudian ada ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Jadi ketika Ammar bin Yasar, ketika Bilal dan sebagainya itu dihukum oleh orang-orang kafir, Bilal tetap ngotot dengan perkataannya al-ahad seterusnya. Tetapi Ammar bin Yasir ini kemudian tidak kuat karena tidak kuat kemudian mengatakan bahwa beliau kafir. Nah, ketika itu kemudian dilepaskan oleh orang kafir. Ketika dilepaskan, Ammar bin Yasir ini ngadu kepada Nabi. Lalu akhirnya Nabi bertanya, apakah hati kamu mengatakan hal itu? Apakah hati kamu juga mengakui bahwa kamu itu tidak lagi menyembah Allah? Dijawab oleh Ammar, saya tetap menyembah Allah, tapi waktu itu terpaksa. Nah, ketika dari diskusi Ammar dengan Nabi itu kemudian turun ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang-orang yang terpaksa tetapi hati mereka tetap dalam keadaan iman, mereka tetap hukumnya itu masih seorang mukmin. Nah, itu artinya di dalam diskursus fikih dan usul fikih ada yang disebut takliful mukroh. Takliful mukroh itu aturan-aturan terhadap orang-orang yang terpaksa. Aturan-aturan agama yang berkaitan dengan orang yang terpaksa. Jadi contohnya si Ian makan babi, dipaksa orang makan babi. Dia tidak kena dosa karena dia terpaksa. Ada orang dipaksa berzina, dia tidak kena dosa karena dia terpaksa. Ada orang dipaksa untuk membunuh seorang, diancam dipaksa untuk membunuh seorang. Ketika dia membunuh seseorang dalam keadaan terpaksa, dia tidak kena hukum qisas karena dia dalam keadaan terpaksa. Itu yang disebut takliful mukroh. Nah, kenapa ini disebutkan? Ini menunjukkan bahwa di dalam Islam hurriyatul ikhtiyar, kebebasan memilih itu sangat penting. Orang kalau tidak bebas memilih, maka dia tidak kena hukum. Karena itu orang kalau tidak bebas memilih Islam, dia akan diragukan keislamannya. Meskipun secara zahir dia setelah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya, dia bisa dihukumi muslim secara zahir. Tapi secara hakiki, secara makna, orang kalau tidak memilih Islam dengan keadaan yang sukarela, dalam keadaan terpaksa, akan diragukan keislamannya. Nah, karena itu menurut Nabi, agar kita itu bisa memilih dengan sukarela, kita harus menciptakan kedamaian dulu. Karena tidak mungkin ada hurriyatul ikhtiyar, tidak mungkin ada kebebasan memilih tanpa adanya kedamaian. Nah, kebebasan memilih itu adalah kunci dari keimanan seseorang, apakah 100% apa tidak.
Nah, ketika seorang itu bebas memilih, bebas menilai, kemudian dia bebas memilih, maka keimanan dia akan 100%. Kalau tidak seperti itu, tidak 100%. Nah, karena kebebasan memilih adalah kunci, maka menciptakan kedamaian yang bisa menyebabkan kita memiliki hurriyatul ikhtiyar juga adalah kunci. Itu yang dikatakan Habib Ali Al-Jufri. Nah, bahkan katanya, kita lanjut ya. Bal innal aqlal ladzi huwa manatut taklif. Bahkan innal aqlal, sesungguhnya akal alladzi huwa manatut taklif, yang akal ini merupakan manatut taklif, tempat bergantungnya taklif, tempat bergantungnya aturan agama. La yastaqil, tidak mungkin bisa merdeka. Bin nazar fil umur, tidak mungkin bisa merdeka, tidak mungkin bisa dengan sukarela. Bin nazar fil umur, mempertimbangkan hal-hal fi dzilli faqdil aman, ketika dia dalam keadaan tidak terpenuhinya keamanan. Fala yakunu ikhtiyaruhu hakikian, karena itu hasil analisa dari akal di dalam keadaan yang tidak ada kedamaian, la yakunu ikhtiyaru hakikian, tentu dia tidak ikhtiar, tentu pilihannya tidak hakiki, tentu pilihannya bukan pilihan yang matang. Wala tandoju qararatuhu, dan tidak mungkin qorornya, tidak mungkin keputusannya itu matang ya. Tidak mungkin keputusan matang. Nah, jadi akal itu adalah manatut taklif. Maksudnya manatut taklif, tidak mungkin ada aturan agama tanpa ada akal. Karena itu kita lihat syaratnya baligh itu sebenarnya akal. Kita lihat syaratnya baligh itu kan masuk usia berapa tahunnya, ada 9, ada 15. Kemudian haid, kemudian bermimpi ya. Jadi semuanya itu berkaitan dengan akal, karena biasanya kalau orang sudah balik akalnya sudah sempurna. Kalau anak kecil akalnya belum sempurna. Jadi sesungguhnya manat dari taklif, tempat bergantungnya aturan agama itu adalah akal. Karena itu ketika tidak ada akal, ketika akal seorang itu tidak sempurna, maka tidak kena taklif. Makanya orang gila itu nggak kena taklif. Orang gila nggak mungkin kita suruh sholat puasa, nggak mungkin. Karena akalnya tidak ada. Anak kecil akalnya belum sempurna, tidak mungkin kena taklif. Bahkan orang yang sudah dewasa dan yang akalnya dalam tanda kutip sempurna, tetapi dia safah, tetapi dia kemudian di dalam pandangan fikih ada hal-hal yang membuat dia dirasa tidak sempurna akalnya, contohnya boros dan sebagainya. Itu akan ya boros dalam kadar yang sudah sangat berlebihan. Nah, di dalam fikih nanti dimasukkan ke dalam mahjur alaih. Mahjur alaih itu tidak boleh bertransaksi. Jadi dia meskipun punya harta tapi tidak boleh bertransaksi dengan hartanya itu. Jadi di dalam hukum Islam itu akal itu memiliki peranan yang sangat penting. Nah, karena itu ketika akal memiliki peranan yang sangat penting dan semua aturan agama itu bergantung kepada akal untuk menentukan apakah akal kita itu bisa memilih dengan baik atau tidak, apakah bisa memutuskan keputusan dengan matang atau tidak, itu bergantung pada keadaan sekitar, apakah keadaannya mendukung atau tidak. Dan keadaan sekitar itu adalah kedamaian. Jadi sekali lagi kedamaian memiliki peranan yang sangat penting, karena tanpa adanya kedamaian kita akan terpaksa, akan melakukan segala hal dengan terpaksa. Dan tanpa adanya kedamaian, akal kita tidak mungkin bisa menganalisa sesuatu dengan tenang, menganalisa sesuatu dengan damai dan sebagainya. Nah, wa ammal qalbu alladhi huwa, selanjutnya wa ammal qalbu. Wa ammal qalbu alladhi huwa baitul iman. Wa ammal qalbu alladhi huwa baitul iman. Adapun hati alladhi huwa baitul iman, yang mana hati itu adalah tempatnya iman. Wa mustauda'uhu, dan tempat dititipkannya iman. Fala yajidu tuma'ninatahu, tidak mungkin hati itu menemukan tumakninah, tidak mungkin ada tumakninatuhu, tidak mungkin ada ketenangan hati fi zilli ghiyabi hadhihi ta'alim, dalam keadaan tidak adanya kedamaian, tidak adanya ajaran-ajaran yang tiga itu, tidak adanya kedamaian jiwa, tidak adanya silaturahim, dan tidak adanya ta'minus subul. Fi dhilli ghiyabi hadhihi ta'alim al-fitriyah al-insaniyah as-sahihah. Wa mahma tawahhama sahibuhu rusukha imanihi, dan meskipun bagaimanapun seseorang itu merasa bahwa imannya sudah kuat, meskipun seseorang itu merasa imannya sudah kuat, tawahhama itu maksudnya merasa tapi perasaannya itu salah ya. Jadi dari kata-kata waham itu kan merasakan sesuatu, menghukumi sesuatu tapi perasaannya salah, dia cuma 25% benarnya. Derajat keyakinan kan dalam Islam ada yakin, ada dzon,
ada syak, ada wahm. Kalau yakin itu 100% benar, dzon itu 75% benar, syak itu 50% benar, 50% salah. Yang paling rendah wahm, 20% benar, sisanya salah. Karena itu yang dimaksud tawahama di sini, dia merasa benar tapi perasaannya itu cuma 25% benar. Wa mahma tawahhama sahibuhu rusukha imanihi wa huwa ghairu mubalin birrawabit al-insaniyah. Dan sebesar apapun keyakinan seorang tentang kuatnya imannya, wa huwa ghairu mubalin, dalam padahal dia tidak peduli birrawabit insaniyah, tidak peduli dengan hubungan-hubungan kemanusiaan, wala bihurmatid dima, dan dia tidak peduli dengan keharamannya darah seseorang, dengan sucinya darah seseorang, wala bihaqqil aman, dan dia tidak peduli dengan hak aman, tentang dia tidak peduli dengan kedamaian orang lain. Fala yakunu bina'ul iman fi qalbihi illa ala syafa jurufin. Maka fondasi iman di hatinya la yakun illa ala syafa jurufin. Maka fondasi iman di hatinya itu seakan-akan imannya itu hanya berdiri di atas bangunan di seberang jurang. Bangunan di seberang jurang yang hampir roboh. Yushiku an yanharo, yang besar kemungkinan bangunan keimanannya itu akan runtuh inda awwali hazzatin, ketika terjadi guncangan pertama tahsululahu, yang terjadi pada waktu itu. Nah, jadi Habib Ali Al-Jufri mengatakan seseorang yang tidak mengindahkan tiga hal yang disebutkan oleh Nabi, tidak mengindahkan haknud dima, kedamaian, tidak mengindahkan silaturahim, tidak mengindahkan ta'minus subul. Meskipun dia merasa keimanannya sudah kuat, tetapi sesungguhnya keimanannya sangat rapuh. Itu sama seperti orang yang membangun sebuah bangunan di pinggir jurang. Walaupun sholat, nanti akan dijelaskan. Sama dengan dia membuat bangunan di pinggir jurang. Itu sangat besar kemungkinan ketika ada terjadi goncangan sekali saja, bangunannya akan runtuh. Nah, itulah gambaran orang-orang yang merasa dirinya sudah beriman, padahal dia tidak mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, jadi ini sangat sesuai dengan dengan filosofi yang Gus Dur ya. Jadi kemanusiaan itu harus sejalan dengan keimanan seorang, karena tanpa kemanusiaan iman kita itu sebenarnya sangat rapuh. Atau kalau kebalik, dia kemanusiaan yang tinggi tapi nggak sholat. Ya, nanti dibahas. Bagaimana kalau kemanusiaan yang tinggi nggak sholat, ya nanti dibahas itu ya. Nah, tapi gini ya, jangan dianggap ketika kita mengatakan bahwa keimanan itu berbanding lurus dengan kemanusiaan, itu jangan dianggap itu pikiran sekuler atau pikiran liberal dan sebagainya. Itu bukan pikiran sekuler, itu pikiran Nabi yang mengajarkan. Jadi ketika ada sahabat tadi yang bertanya, engkau diutus untuk apa? Nabi kan menjawab, bi antuh qanadima, tu aman subul, tu soal arham. Jadi Nabi diutus itu sebelum bertauhid kepada Allah, kata Nabi, kita harus melakukan tiga hal dulu. Yang intinya tiga hal ini berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi ketika ada orang ya, ulama termasuk Gus Dur yang di dalamnya itu mengatakan kemanusiaan itu harus berjalan beriringan dengan iman, itu bukan mengikuti filosof manapun, tapi itu mengikuti anjuran dan perintah dari Nabi Muhammad SAW. Nah, fal iman, karena itu iman seseorang yastakirru fi qalbil insan. Iman itu yastakir, menetap kuat fi qalbil insan, di hati manusia. Nah, kata Habib Ali Al-Jufri, ta'ammalu hadhil ibarat jaidan. Cermatilah redaksi ini baik-baik. Al-iman yastakirru fi qalbil insan. Iman itu akan menetap dengan kuat fi qalbil insan, di hati manusia. Fabiduni qalbi insanin, tanpa hati manusia, la yakunu hunaka istiqrarun, tidak mungkin ada kemantapan iman. La yakunu hunaka istiqrarun hakikiyun, tidak mungkin ada kemantapan iman. La yakunu hunaka istiqrarun hakikiyun lil iman. Mahma kanat suwarul ibadat, bagaimanapun gambaran ibadahnya seorang, bagaimanapun besarnya ibadah seseorang, tapi ketika dia tidak memiliki hati, maka imannya tidak ada sebenarnya. Imannya sangat rapuh. Mahma kanat suwarul ibadat allati yaqumu biha, meskipun dia melakukan ibadah seperti apapun. Wa mahma qara'a min kalamillahi ta'ala warattalah, dan meskipun dia sering mengucapkan atau membaca Al-Quran dan mentartilkannya, selama dia tidak mempunyai sisi kemanusiaan, maka keimanannya tidak menetap di dalam hatinya.
Nah, ini sesuai dengan ayat qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walam mayadkhul iman fi qulubihim. Jadi Al-Qur'an menekankan bahwa ketika ada orang Arab datang, orang Badui datang kepada Nabi dan dia mengatakan, "Saya sudah beriman." Nabi menjawabnya, Nabi disuruh Allah untuk menjawab, "Qul lam tu'minu." Katakanlah bahwa kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna, tetapi katakanlah bahwa saya sudah Islam. Kamu belum beriman, tapi kamu baru Islam. Kenapa? Karena walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Nanti ketika keimanan sudah masuk di hatinya, baru dia sudah iman. Jadi kalau keimanan itu belum berada di hatinya, dia belum iman. Itu maksudnya iman itu iman yang dengan kedamaian. Ya, ya Kemanusiaan ini kan kaitannya dengan tadi. Kaitannya itu dengan tadi. Seseorang itu ketika dia tidak memiliki hati manusia, maka dia keimanannya tidak mungkin ada di situ, tidak menetap, keimanannya tidak kuat. Dan hati kita bisa memiliki qalbu insanin, itu kan kata kuncinya. Kata kunci Habib Ali Al-Jurfi itu qalbul insan, hati seorang manusia. Nah, hati seorang manusia itu ada ketika dia mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan. Tanpa dia mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan, ya sesungguhnya dia belum memiliki qalbul insan, belum memiliki hati manusia, karena dia belum mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan. Gitu ya. Nah, kena wazalika li'anna kenapa kita harus memiliki hati manusia untuk menetapkan iman kita di dalamnya? Wadzalika itu karena li'anna atharul qur'ani, karena efek bekas dari Quran, bekas cahaya Quran, efek dari cahaya Quran yatawajjahu ilal qalbi, hanya akan masuk, hanya akan menuju kepada hati. Jadi Quran itu efeknya hanya ada di dalam hati. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya zalika ini merujuk kepada kemusnahan orang-orang yang terdahulu. Jadi kemusnahan orang-orang yang terdahulu itu ada pelajaran, la dzikro ada pelajaran, ada pengingat buat siapa? Liman kana lahu qalbun, bagi orang-orang yang memiliki hati, al-qasam'a atau menyiapkan pendengarannya wa huwa syahid. Nah, jadi kita hanya bisa memahami nilai-nilai agama dengan benar kalau kita mempersiapkan hati dan pendengaran kita. Tanpa hati seorang manusia, tidak mungkin seseorang bisa merasakan keimanan yang kuat. Nah, oke. Dan ini sesuai dengan kata-kata Nabi ya. Jadi Nabi ketika Dzulkhuwaisirah itu memprotes Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan Nabi Muhammad itu tidak adil, maka Sayyidina Umar kan, ya kita tahu lah, Sayyidina Umar kan banser kan. Sayyidina Umar itu berinisiatif untuk membunuh Dzulkhuwaisirah itu, tapi kan Nabi mengatakan, yang sambil mengatakan innalahu ashaban, gak usah dibunuh, karena mereka itu innalahu ashaban, mereka itu punya pengikut-pengikut yang mana yuhaqqiru sholatahu ma'a sholatihim wa siyamuhu ma'a siyamim. Jadi mereka itu punya pengikut. Kalau kalian itu melihat sholat mereka, kalian akan gak pede, kalian akan minder, karena sholat mereka itu di atas sholat kalian, puasa mereka di atas puasa kalian. Walakinnahum yamruquna minad-din kama yamruqus sahmu, tapi mereka itu keluar dari agama sebagaimana halnya busur panah keluar dari romiyah, dari panahnya. Jadi ini sesuai dengan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Habib Ali Al-Jufri, pendapat Habib Ali Al-Jufri, bahwa meskipun ibadah kita besar, ibadah kita bagus, tetapi kita tidak mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan, maka sesungguhnya keimanan kita sangat rapuh. Orang-orang Khawarij itu digambarkan oleh Ibnu Abbas, orang-orang yang Ibnu Abbas tidak pernah melihat ibadah seperti mereka. Jadi ketika Ibnu Abbas diutus untuk berdebat dengan orang Khawarij, Ibnu Abbas mengatakan, saya tidak pernah seumur-umur melihat orang-orang yang ibadahnya rajin seperti mereka. Ya, tetapi itu tadi, mereka itu ketika baca Qur'annya tidak melewati kerongkongan, sampai hati saja tidak, apalagi hanya melewati kerongkongan. Gimana orang yang nggak paham bahasa Arab? Apa? Gimana orang yang nggak paham bahasa Arab? Gimana mau Qur'annya masuk ke hati kalau mereka juga nggak paham? Ya udah itu. Ya itu pembahasan lain ya sebenarnya. Itu kan pembahasan ulumul Quran. Jadi kalau di dalam ulumul Quran itu ada begini, ada kalamullah, ada pembahasan kalamullah, ada pembahasan wahyu gitu kan, ada pembahasan kalamullah, ada pembahasan wahyu. Nah, kekurangannya orang-orang akhir zaman ini membaca Al-Quran itu hanya sebatas membaca mushaf. Jadi kalau pengen Al-Quran itu masuk, kita harus membaca Al-Quran dan mendudukannya sebagai wahyu. Yang mendudukannya sebagai wahyu itu apa ya? Kita harus tadabburinya itu, dan itu yang sulit ya mungkin zaman sekarang ya, karena baca Quran ngejar hatam dan sebagainya.
Jadi baca Quran hanya ngejar hatam ya bagus saja, dari satu sisi bagus ya, tetapi ada baiknya di waktu yang lain kita mentadaburi Al-Quran, karena bagaimanapun Al-Quran itu bukan hanya sekedar mushaf, tapi juga dia itu wahyu. Karena itu wahyu, kita harus merasakan wahyu itu turun kepada kita. Ya, gitu ya. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir, ya kita harus merasakan ketika kita sedang kedinginan kemudian disuruh untuk anzir, untuk memperingatkan orang-orang. Iqra bismi rabbikal, kita harus merasakan ketika kita dalam keadaan tidak tahu apa-apa tapi dipaksa untuk membaca. Dalam keadaan tidak bisa pun dipaksa untuk membaca. Apalagi kalau kita sudah bisa baca. Dan itu dijelaskan dengan baik oleh siapa itu ulama Maroko yang menulis Abhath itu? Farid Al-Ansari. Jadi Farid Al-Ansari itu, ada ulama Maroko yang bernama Farid Al-Ansari menjelaskan seperti itu. Itu ulumul Quran ya. Ya jadi udah berapa menit itu ya? Udah lumayan lama ya. Masa berdebat? Oke, satu paragraf lagi lah ya. Nah, masih di dalam pentingnya hati ya. Jadi kuncinya adalah hati. Jadi kunci keimanan yang kuat itu adalah hati. Nah, karena itu kemudian, karena kunci keimanan yang kuat itu adalah hati, keimanan itu tidak bisa dinilai seutuhnya dari gerak-gerik zahir. Contohnya gini ya, ada orang datang ke gereja, orang Islam datang ke gereja, menjaga gereja di waktu Natal. Itu gerak-gerik zahir. Sedangkan iman itu yastakir fil qalbi. Iman itu bertempatnya di hati. Kita tidak bisa menilai gerak-gerik zahir itu 100% mencerminkan keimanan kita, tidak bisa. Karena itu tidak bijak mengatakan orang yang jaga gereja kemudian imannya kurang. Tapi orang yang sering ke masjid imannya lebih bagus. Tidak seperti itu. Karena Habib Ali Al-Jufri dengan tegas mengatakan, mahma suarul ibadah. Kayak apapun gambaran ibadah seseorang, kayak apapun besarnya atau rajinnya seseorang itu beribadah, masuk masjid berapa kali, kalau dia tidak punya hati seorang manusia, tidak memiliki nilai-nilai kemanusiaan, maka imannya sangat rapuh. Dan ini yang mengatakan, dan ini sesuai dengan pendapat Nabi besar Muhammad SAW, bukan pendapat komunis atau bukan pendapat sekuler, enggak ya. Nah, wahadzal qalbul hayy, dan kuncinya adalah wahadzal qalbul hayy, dan hati yang hidup. Dan wahadzal qalbul hayy, dan hati yang hidup. Huwallazi, hati manusia yang hidup, hati manusia yang tidak mati. Huwallazi yatafa'al ma'a dzikrillah bituma'ninah. Hati yang hidup itulah yang akan berinteraksi ketika ada zikir, ketika kita mengingat Allah bituma'ninah, dengan tenang. Karena di dalam Al-Qur'annya alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman itu ketika berzikir kepada Allah atau ketika mendengar nama Allah, tatma'innu qulubuhum, hatinya menjadi tenang. Jadi bukan anggota badannya yang tenang, tapi hatinya yang menjadi tenang. Karena itu kuncinya adalah hati. Ketika hati kita hidup, ketika hati kita bersih, maka hati kita itulah yang akan berinteraksi dengan zikir kita. Dan hati yang bersih, wa yastash'ir ma'anil khasyah wal wajl. Dan hati yang bersih akan merasakan makna atau filosofi dari ketakutan kepada Allah dan gentar kepada Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilas qulubuhum. Innamal mu'minun, hanya orang-orang yang berimanlah yang ketika disebutkan nama Allah, ketika disebutkan Allah, wajilas qulubuhum, hati mereka menjadi gentar, hati mereka menjadi tunduk. Nah, itu bukan anggota badannya yang tunduk, tapi hatinya yang tunduk. Dan juga hati yang bersihlah yang wa yata'asyak at-taharata minal ghilli wal hikdi. Dan hati yang bersihlah yang merindukan at-taharata, yang merindukan kesucian ya, yang merindukan kesucian diri dari ghilli, dari rasa dendam, wal hikdi, dan dari rasa dengki. Jadi kalau hatinya tidak bersih, ya pengennya berantem mulu memang. Kalau hatinya tidak bersih, semuanya dimusuhin. Ya semuanya lah dimusuhin. Orang yang nggak senang dimusuhin, beda pilihan dimusuhin. Ada ulama yang tidak sependapat dengannya dimusuhin, ya, itu karena hatinya tidak bersih. Kalau hatinya bersih, ya ta'asyak at-taharata minal ghilli wal hikdi. Hati yang bersih adalah hati yang merindukan kebersihan, bersihnya diri dari sifat dendam, dari sifat dengki. Dengan dalil wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu
Ini kan tentang doanya orang-orang Ansor kan? Rabbana apa? Rabbana fir lana dzunubana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fil qulubina ghillah. Jadi ciri-ciri orang beriman itu akan meminta kepada Allah wala taj'al fil qulubina, jangan jadikan di hati kami ghillah, ada rasa dengki, lil ladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Nah, wa yakunu sahibuhu, dan hati yang bersih itu yakunu sahibuhu, pemiliknya menjadi munsajiman ma'a muhitihi, menjadi serasi ya, menjadi bersahabat dengan sekelilingnya, munsajiman ma'a muhitihi. Itu ciri hati yang bersih, dengan sekelilingnya akan bersahabat. Mu'talafal qalbi shadiqul ukhuwah mutajawizan lil adawah, hatinya akan penuh dengan rasa sayang, shadiqul ukhuwah, dia akan penuh dengan rasa pertemanan, mutajawizan lil adawah, dan dia tidak akan memperdulikan permusuhan. Dia akan melampaui permusuhan. Dalam arti dia akan melupakan permusuhan. Jadi kalau ada orang benci kepadanya, dia akan lupakan itu. Samian bi imanihi anha, itu karena keimanannya. Samian itu berjiwa besar maksudnya. Samian bi imanihi anha, itu karena dia mempunyai jiwa besar karena keimanannya itu. Jadi orang yang mempunyai keimanan di dalam hati, maka itu akan menimbulkan lahirnya jiwa besar. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Karena kata Al-Qur'an, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah tentang nikmat-nikmat Allah kepada kalian, idz kuntum a'da'a. Jadi salah satu nikmat Allah kepada kita adalah ketika kita bermusuhan dengan orang lain, dalam tanda kutip, ketika ada permusuhan, fa'alafa baina qulubikum, maka orang-orang yang beriman itu akan ditaklif hatinya, akan disatukan hatinya oleh Allah, akan dipenuhi rasa kasih sayang hatinya, fa asbahtum bi ni'mati ikhwana, dan akhirnya akan memilih berteman daripada bermusuhan. Itu ya. Jadi orang yang beriman, yang punya iman di dalam hatinya, dia tidak akan nyari musuh. Makanya saya sih ya secara zahir. Ini kalau hati seorang kita tidak ada yang tahu. Tapi saya secara zahir, saya yakin kalau orang kayak Sugi Nurharjo itu keimanannya nggak kuat. Kenapa? Karena ya semua orang nyari musuh. Semua orang didancui, gimana itu? Semua orang kok dimusuhi itu, aduh, sulit itu. Orang yang imannya kuat itu fa'alafa baina qulubikum, dia tidak mau nyari musuh, maunya nyari teman. Jadi sudah ya, jadi kira-kira itu yang berkaitan dengan keimanan. Jadi sekali lagi, keimanan itu yastakir fil qalbi. Keimanan itu adanya tempatnya di hati. Al-jawarih itu gerak-gerik anggota lahir itu tidak bisa mencerminkan sepenuhnya keadaan keimanan seorang. Ketika seorang itu tidak memiliki hati manusia, tidak memiliki nilai-nilai kemanusiaan di dalam dirinya, meskipun ibadahnya rajin kayak apapun, keimanannya hanya dibangun di atas fondasi, di atas jurang, di pinggir jurang, yang sangat besar kemungkinan akan cepat runtuh ketika ada guncangan. Karena itu ya kita lebih memilih seperti para sahabat sajalah. Sahabat itu yang paling penting kan baik kepada tetangga, baik kepada sesama. Ya kalau sholat kata Nabi, ya sholat ya biasa saja. Kalau sholat di depan orang banyak dipercepat, karena di dalamnya ada orang tua renta, ada anak-anak dan sebagainya. Kecuali sholat sendiri silahkan dilama-lamakan. Itu artinya dalam ibadah yang ibadah individual, Nabi itu menganjurkan ibadah individual itu yang biasa-biasa saja. Ada orang yang pengen puasa terus-menerus, dilarang oleh Nabi, jangan puasa terus-menerus. Ada orang yang tidak pengen nikah, dilarang oleh Nabi, nikah, saya juga nikah. Makanya yang jomblo itu nggak ikut sunnah Nabi ya. Jangan harap ikut sunnah Nabi kalau ada jomblo, jangan harap. Nah gitu ya. Jadi ibadah individual itu biasa-biasa saja, tapi lebarkanlah hati kita untuk menerima orang lain ya. Lebarkanlah hati kita untuk menerima perbedaan, karena dengan hati manusia, dengan hati yang memiliki nilai-nilai kemanusiaannya, iman kita akan kokoh di dalamnya. Itu sesuai dengan petunjuk Nabi. Kita harus mempersiapkan ta'minus subul, silatul arham, dan juga haknud dima untuk membuat tauhid kita sempurna. Jadi mungkin demikian yang bisa disampaikan di malam ini. In uridu ilal islah, mohon maaf kalau banyak kata-kata yang melukai ya. In uridu ilal islah wa ma taufiqi illa billah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.